Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang bareng Himpunan Mahasiswa Manajemen Season 3. Nah, di sebelah samping kanan saya, udah pasti kalian udah nggak asing lagi dengan sosok di sebelah samping kanan saya. Karena udah sering kita jumpai di beberapa event maupun acara manajemen bahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Bisa diperkenalkan dulu Mas, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Jawari, biasa dipanggil Ju. Mas Jo. Iya, Mas Ju. Keren banget ya namanya ya. Nah, Mas Jo ya. Oke, Iya, Mas Jo ini merupakan salah satu tim di manajemen project. Kalau boleh tahu Mas, manajemen project itu kok bisa berdiri, itu ada sejarahnya mungkin ya. Bisa diceritakan secara singkat sejarah manajemen project itu sendiri apa gitu. sejarah manajemen project ya. Jujur aku nggak tahu pasti ya ceritanya seperti apa, tapi tim manajemen project ini ada itu dikarenakan untuk membranding dan mengejar sosial media dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Dulunya itu kita terfokus hanya di satu prodi, yaitu di manajemen. Tapi sekarang udah ada bisnis digital, jadi kita fokusnya itu di dua-duanya gitu. Berarti langsung fokusnya di fakultas. Sekarang kita lingkupnya di fakultas. Fakultas gitu. Berarti kalau di manajemen project itu kan ada banyak berbagai job desk-nya masing-masing gitu. Iya, Kalau boleh tahu masing-masing job desk-nya itu apa aja sih kalau boleh tahu? job desk manajemen project ya. Job desk manajemen project itu ya ada tiga bagian, ada tiga divisi kita. Yang pertama itu ada video panjang. Video panjang itu kita itu difokuskan ke YouTube dan juga Reel Instagram. Dan kita juga ada video pendek. Video pendek itu untuk konten TikTok dan story IG. Nah, itu video pendek. Dan ada juga desain poster. Nah, desain poster itu Ya, kita ucapan-ucapan hari gitu ya. jadi buat mengejar pamflet-pamflet gitu. Berarti sering aktif ya di sosial media berarti ya? Ya, untuk sekarang sih alhamdulillah masih aktif sekarang. Udah cukup aktif lah. Oh gitu. Kalau di manajemen project berarti kan kalau saya dengar tadi masalah job desk-nya kan ada 3 tuh. Ya, Pasti ada berbagai banyak tim juga itu. Kalau boleh tahu sekarang timnya ada berapa di manajemen project? sekarang kita nggak terlalu banyak ya. Kita ada berapa ya? 6 Bisa orang. disebutin sama nama-namanya juga mungkin. Oh, nama-namanya itu ada Mas Adet, itu udah semester 7. Mas Adet, Mbak Itu Vika. ketuanya kayak sekarang ya? Iya, itu Oh, ketua. Mas Adet, Mbak Vika itu semester 7. Kalau satu angkatan sama saya itu ada si Tria sama si Linda. Dan satu lagi ada Mbak Isna. Terus ada saya jadi 6 orang. oh 6 orang. Oh Berarti iya, 7, 7 sama Mas Malik. Mas Malik itu oh, semester 7 tapi dia kelas karyawan. kelas karyawannya. Hmm. Berarti itu udah ditata semua untuk masing-masing job desk-nya untuk perorangan gitu ya? Iya, udah ditata. Udah difokusin gitu ya? Udah difokusin. Kalau boleh tahu itu kan Mas Mas Jo ya? Mas Jo Hmm. kan gabung di manajemen project. Pasti kan ada ketertarikan gitu. Iya, Awalnya itu gimana kok bisa, oh aku mau gabung nih ke manajemen project itu? jujur kalau bagaimana saya bisa masuk di manajemen project itu pertama itu saya itu diajak oleh Pak Heri. Oh Pak Iri. Jadi pada saat itu pas pada saat matkul itu Pak Heri itu menanyakan passion saya apa dan hobi saya itu apa. Nah, saya jawablah itu hobi saya itu di bidang visual kreatif. Langsung lah itu Pak Heri menarik saya ke manajemen project. Awalnya sih saya ini ya nggak ingin gitu, nggak tertarik gitu. Maksudnya saya juga kan udah masuk di UKM, jadi takutnya itu kesibukan saya itu nanti bertumpuk-tumpuk gitu. Berbenturan. Berbenturan. Tapi semakin ke sini semakin asik gitu. Dan juga manajemen project itu apa ya? Fleksibel banget ya waktunya ya. Fleksibel banget itu waktunya. Nggak harus hari itu gitu. Santai lah gitu ya. Santai. Oh iya, kalau boleh tahu juga, itu kan di manajemen project berarti kan dulunya emang Mas Jo ini suka ngedit-ngedit atau emang udah terjun langsung di dunia kayak gituan dulunya? Dulunya itu emang udah hobi ngedit sih gitu. Jadi dari dulu dari SMP itu saya udah hobi sama sama yang namanya visual kreatif di sosial media gitu. Saya udah tertarik kayak gitu. Dan saya juga pernah diajak sama 2 YouTuber untuk jadi editornya. Tapi nggak nggak apa namanya nggak tetap, maksudnya itu nggak selamanya ikut dia gitu. Jadi
saya keluar dari dua YouTuber itu. Dan sekarang ada manajemen project dan tujuannya itu sama kan, mengejar sosial media gitu tadi. Jadinya ya saya ya udah ikut aja gitu. Oh, gitu. Berarti dulunya udah pernah kayak ada passion kayak gitu. Ada kesulitan nggak? Karena dulunya kan emang kalau boleh saya apa namanya riset tadi dari Mas Ju itu kan dulunya emang kayak jeduk-jeduk gitu. Oh, Gitu. iya 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 iya. Editan jeduk-jeduk. Iya. Sekarang kayak editan sinematik. Ada peralihan editan kayak gitu. Ada kesulitan nggak dalam dirinya Mas Ju sendiri? Jujur kalau kesulitan itu ya pasti ada ya kalau kesulitan. Kalau kesulitan kalau di apa? Kalau boleh tak jelaskan nih kesulitannya apa aja itu. Yang pertama itu konsep. Konsep dari kedua style itu sendiri kan berbeda-beda itu dari jeduk-jeduk dan juga sinematik itu kan berbeda sendiri. Kalau jeduk-jeduk kan ya cuman efek-efek doang, tempel-tempel gitu kan. Tapi sedangkan kalau sinematik itu Menyesuaikan. kita itu harus benar-benar terkonsep gitu. Rasanya harus ada. Asik. Jadi kesulitannya itu di situ, di konsep itu. Tapi di manajemen project ini sendiri itu kalau masalah konsep itu kita berpikir itu secara luas. Jadi kita berpikir bareng-bareng masalah konsep dan nanti kita temukan titik temunya, titik terbaiknya itu di mana. Oh, berarti bareng-bareng cari konsepnya, bertukar pikiran, nanti jadikan satu gitu ya. Nah, betul sekali. Enaknya di manajemen project gitu ya. Iya. Ada yang buat kita sharing-sharing ide, terus kedepannya. Kalau sendiri tuh biasanya stuck, Mas. Iya, stuck Banget, dan kalau lama-lamaan pusing terus, wah ya udah deh. Mau gerak apapun itu kayaknya males gitu kalau sendiri gitu. Kalau ada teman-temannya kan kita berusaha untuk bertukar pikiran dan pasti idenya kita itu makin luas. Iya, betul sekali. Dulu juga pernah lah sempat kita bertukar pikiran sampai hampir berantem. Sering atau pernah? Oh, sering ya malah. Soalnya itu tadi beda orang kan berbeda pikiran kan. Nah, jadi ya kita kita utarakan pendapat kita bagaimana dan kita temukan titik temunya itu di mana. Tapi asik Mas kayak gitu Mas. Iya asik. Kalau udah ketemu, wah pasti asiknya minta ampun. Jujur kayak gitu sih asik. Gak istilahnya gak lurus-lurus doang gitu. Ada variasinya, bervariatif. Kalau boleh tahu, tadi kan disebutin kan dulunya kan emang diajak Pak Heri tuh. Iya. Kan Pak Heri juga kan sekarang kan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau boleh tahu, itu awalnya itu didirikan oleh Pak Heri atau ada sosok lain di dalam manajemen project? Sepengetahuan saya ya, itu manajemen project itu didirikan oleh pertama itu Mas Bayu Moko. Itu mahasiswa dengan NPM 001. Oh, berarti orang pertama yang meninjak manajemen. Ya, sama Pak Nanda. Berarti yang tadi NPM 001 berarti Mas Bayu Moko. Itu berarti awalnya kayak yang dirikan atau yang dia yang gabung jadi timnya? Kalau untuk itu saya kurang paham ya untuk itu. Entah itu yang mengajak itu Pak Nandanya atau Mas Bayunya itu jujur aku nggak paham. Tapi yang jelas ya dua pendiri itu aku masih ingat gitu. Kalau dia yang mendirikan gitu. Tapi kalau sering kayak kelihatannya kan emang Pak Eri juga ikut berkontribusi juga di situ, mungkin kasih saran, terus kasih nasihat dan lain sebagainya. Kalau Pak Heri sendiri itu kayak posisinya di bagian kayak apa gitu? Kalau Pak Heri sendiri itu malah kita itu apa ya istilahnya? Kita itu malah dibebaskan. Jadi mungkin terkadang kita kumpul bareng sama Pak Heri ya kita ya cuma ngobrol-ngobrol biasa. Kita ngobrol di luar proyek gitu. Kalau untuk masalah proyek itu Pak Heri itu menyerahkan ke kita semua. Jadi di manajemen proyek itu nggak ada aturan gitu. Nggak ada aturan tapi bukan berarti kalau nggak ada aturan itu langsung bebas. Langsung bebas banget. Enggak, cuman ya kita ya tahu batasan gitu. Jadi ya Pak Heri itu nggak mau terlalu mengarahkan kita kemana. Intinya itu Pak Heri itu berpesan kepada kita intinya kalau bikin konten itu yang bermanfaat. Walaupun konten itu nggak formal, intinya itu konten itu tuh tersampaikan ke para pendengar gitu. Jadi dibebasin buat wah terserah kalian lah gitu ya. Terserah kalian mau bikin konten apa, saya ya dukung-dukung aja gitu. Yang penting nggak ngelanggar apa yang namanya kayak mungkin norma atau apa gitu ya.
nggak ngelanggar norma, attitude, HAM atau segala macam. Oke, kalau boleh tahu kan Mas Jo kan udah gabung udah cukup lama ya, hampir 1 tahun ya? Dari awal maba kan? Dari semester 2 sampai Oh, sekarang. semester 2 ya? Semester Semester 3 ya mungkin hampir 1 tahunan ya. hampir. Kalau boleh tahu itu kan ada berbagai event yang udah diikutin Iya. ataupun sering terjun di dunia event yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Kalau boleh tahu event paling terbesar bahkan event yang paling terkesan itu yang apa? Manifesto kemarin. Oh, Manifesto. Jujur aku gak berekspekt tinggi banget ya masalah itu. Jujur apa ya namanya? Aku itu kayak tipikal orang yang kalau apa namanya? Apa-apa itu udah tak persiapin dulu. Seperti itu. Jadi ini mau ada acara ini nih. Nah, tak persiapin. Nah, itu kemarin tuh sempet dadak banget. Dibilangin sama Pak Heri, ini nanti ini gitu. Itu H-1. Aku langsung kayak aduh, siap ya. Iya, aduh, gimana ini gitu. Ya udahlah gitu. Tak kebut lah itu. Soalnya kan dari awal pun aku belum ngerancang konsep gitu. Ya mungkin itu eventnya dokumentasi doang ya. Tapi kan manifesto kan acara apa namanya? Acara setahun sekali lah ya. Acara apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ndegainya manajemen. Oh, manajemen duwe gawe. Manajemen duwe gawe gitu. Jadi ya manajemen project itu ya pengen membuat sesuatu hal yang terkesan gitu. Nah, ya mungkin kita nggak bisa ngasih apa-apa ya, kita cuma bisa ngasih berupa video itu tadi gitu. Jadi ya videonya ya kita kasih Waduh. kok seru gini ya. Seru banget. Soalnya nanti agak melo-melo. Jadi ya itu tadi, kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih video dan foto-foto dokumentasi. Jadi ya kita bikin video atau fotonya itu tadi yang paling terkesan lah gitu. Intinya kita mengeluarkan semua otak kita untuk tapi keren sih ya, kita boleh kasih lihat inilah videonya. Nah, itu tadi videonya keren banget kan? Keren banget karena aku sampai terkesan kayak bisa editannya bisa weng. Saya kira itu pakai drone, Mas. Enggak. Tapi malah pakai apa nah, gimbal ya? Itu sempet nabrak orang juga itu. Kan saya kan ini kan. Oleng ya? Kan gerakan saya kan miring gitu kan, Mas ya. Jadi saya dari kiri ke kanan itu fokusnya saya itu ke kamera. Dan di samping saya itu enggak ada kawalan dari saya. Jadi saya jalan tek. Nah, samping saya ada orang. Langsung stek gitu. Kubrak. Langsung lah itu. Dan itu cewek, sumpah aku malu banget pas itu. Itu berarti biasanya kan kalau kayak gerakin gimbal kan ada yang di belakangnya buat ngarahin. Itu sendiri? Itu sendiri saya. Mandiri ya? Mandiri. Iya, mandiri. Itu event paling yang terkesan dan event terbesar ya? Kalau event sih itu, tapi kalau project yang terkesan ya itu project ini pembuatan video profil. Kemarin itu jujur itu kayak pembelajaran bakat bagiku. Kenapa? Itu penuh konflik video profil kemarin itu. Jujur iya. Kalau boleh tak ceritain ya. Boleh. Boleh ya. Dari praproduksi itu kita itu udah ya itu tadi. Kita itu sudah bertukar pikiran. Kita itu udah apa namanya? Udah hantam-hantaman mulut lah istilahnya itu. Udah debat-debat, dadak kita dapatlah ini idenya, kita eksekusi langsung. Kita membawa setup yang cukup memadai pada saat itu. Kita bawa gimbal, kamera, lensa, drone, pokoknya intinya kita lengkap banget lah intinya pada saat itu. Nah itu ada nih
aku nggak bisa nyebutin namanya ya. Ada nih satu anggota kelompok kita itu yang ini ada masalah. Nah, pada saat itu kalau orang ada masalah, kalau disuruh bekerja ya tahu sendirilah. Iya. Ya mungkin bisa bekerja secara ini ya, secara maksimal ya. Cuman kayak dia itu nggak bisa diganggu gitu loh. Nah, atau juga kita itu nggak tahu masalahnya dia itu apa gitu. Dan mungkin juga dia itu nggak mau cerita ke kita itu gara-gara kita juga lagi menggarap proyek itu tadi. Nah, tapi bukan berarti kita itu kayak nggak memikirkan dia itu. Jadi kita apa namanya kita syuting pun dia itu kenapa. Jadi Nah, kita masih terngiang-ngiang kayak Heeh. pikirannya kita gitu ya. Jadi kita khawatir Nggak gitu. tenang ya. Jadi kita khawatir kan itu. Nah ini produksi lah ini kan bikin video profil tak kelar kita kumpul lah ini di samping gazebo 3 yang di kampus 4 ini. Nah itu kita kumpul dan kita ngecek alat-alat yang apa namanya kerusakannya itu apa gitu. Nanti kalau ada rusak itu gimana gitu. Nah kita cek kembalilah itu sebelum apa namanya sebelum kita beresin setupnya dan pada akhirnya itu nggak ada apa-apa gitu. Nah pada saat itu kan kita kan istirahat kan ya. Nah aku iseng-iseng lah ini nyoba drone. Itu nyoba drone itu pas jam setengah enam sore. Tapi orang yang bermasalah tadi udah kelar atau belum? Itu dia itu apa ya masih Berarti. nah, masih sih. Aku bisa dibilang masih sih. Soalnya dia itu pada saat itu masih sedih gitu kan. Nah ini tak lanjut ya itu tadi. Nggak info kalau dia sedih. Oh. Waktunya pahlawan tampil. Iya, Pontulus tampil. Oke. Jadi itu jam setengah itu hampir jam 6 maghrib lah ya. hampir maghrib. Itu aku iseng-iseng ngangkat drone. Tak terbangin lah drone itu kan. Ini udah apa namanya? Udah ada peringatan nih dari Mas Adit ini. Wah, maghrib bilang drone gitu katanya. Kalau bahasa Indonesianya itu maghrib jangan apa namanya? Jangan main drone gitu kan. Tapi aku ya udah gitu. Enggak tak dengerin gitu. Menghiraukan ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Balik Gitu. nah. Nah, jadi Oke. pada saat itu di ketinggian berapa kaki ya? 300-an. 300 kaki. Cukup tinggi. Kamu hitung 300. Kan ada itunya, ada Oh. ada apa namanya? Kayak ada tulisannya gitu, 300 berapa gitu. Nah, itu tadi pada saat di ketinggian itu masih aman-aman aja itu. Masih aman-aman aja. Dan sampai ini di ketinggian berapa ya? Aku lupa sih pastinya berapa. Intinya 300-an muka. Itu kita harus kontak. Itu perkiraanku itu di depan masjid di atas Masjid Agung. Wah, jauh kan dari kampus. Keliling sendiri, keliling Semarang sendiri. Ya enggak, ya tak arahin. Pertamanya itu tak arahin sampai situ, sampai Masjid Agung. Sampai Masjid Agung kan itu kan. Nah, itu udah sempat lost kontak gitu. Panik lah kan aku itu. Aku apa namanya? Aku lari sampai di lapangan tenis. Nah, itu udah connect lagi itu. Nah, tak balikin lah ke kampus Semar kan. Nah, itu Mas Adet kembali memperingatin aku nih. Bilang kalau udah jangan jangan main drone lagi ya. Nanti lost contact malah ribet masalahnya gitu. Tapi ya itu tadi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan gitu. Ya udah enggak tak dengerin gitu kan. Tapi di situ aku kayak tak turunin sejajar sama tulisan Ubris di kampus 4. Jadi kayak ya enggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Pertamanya ini tak kira aman-aman aja ini sampai ini pada saat aku ini iseng-iseng ngesut gor depan gor depan kampus 4 ini, gedung kampus 4 ini. Nah, itu aku iseng-iseng ngesut di sana dan itu posisi movement-nya itu zoom out tapi dia itu miring. Jadi dia ke arah tenis, ke arah lapangan tenis. Nah, ke arah lapangan tenis dan samping lapangan tenis itu kan ada pohon mangga atau apa itu kan ya. Itu hampir problem itu ya. Nah, itu aku nggak tahu itu gimana itu maksudnya optical flow-nya itu kayaknya itu mati, sensornya itu mati kan. Jadi aku mundur-mundur dan malah nabrak. Dan nabrak itu jatuh dan itu apa namanya itu sampai ini sayapnya. enggak ya kalau baling-balingnya tetap
tetap ini, tetap apa namanya? Tetap cedera dia, tetap Apa ya? patah. Sama ini stabilizer di ini, di apa namanya? Kameranya. Di kameranya, stabilizer di kamera. Bermasalah juga ya. Itu apa namanya? Nggak tahu lah, itu seal-nya katanya. Seal-nya itu karetannya itu lepas. Wah, panik lah di situ kan aku kan ya. Ya udah gitu. Kayak langsung bener-bener panik, aku nggak tahu mah gimana. Iku tak coba tak terbangin juga nggak bisa itu kan ya. Terus yang siapa namanya Mas Adit itu dia itu udah kayaknya udah pikiran banget itu, udah banyak pikiran banget kan. Soalnya dari anggotanya nggak cuma satu dua orang yang bermasalah gitu. Semuanya bermasalah ya. Terus apa namanya dicobalah ini ditenangin sama siapa namanya Mbak Vika gitu kan. Kalau itu nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Nah ini kita dibawa ke KSPM. Nah pada saat di KSPM konflik lagi lah ini gara-gara ini apa namanya ya, ruangan KSPM itu nggak dikunci. Jadi marah lagi. Ini masalah lagi kan ini. Kenapa kok nggak dikunci, nanti ada apa-apa yang hilang gimana gitu kan. Dan ini itu kayaknya ini Mas Adat itu udah apa namanya? Udah nggak tahan sama emosinya gitu. Dia meledak lah itu kan. Bilang kalau gini. Bentrok lah ini sama anggota yang ada masalah itu tadi. Bentrok lah itu. Apa? Memiliki problemnya sendiri-sendiri gitu, debat gitu kan. Debat. Bla 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 bla. Dan di sini pun aku kayak pikiran banget, wes toh aku juga ada masalah gitu loh. Dronya ini gimana, aku pikir kayak gitu kan ya. Terus yang apa namanya? Yang Mas Malik ini mencoba lah nenangin aku. Udah nggak apa-apa. Nanti apa namanya? Nanti apa ganti ruginya pakai uang MB aja gitu. Kamu nggak usah terlalu memikirkan, nanti pakai uang MB aja gitu kan. Nah tapi omongan itu nggak masuk di telinga aku gitu. Intinya pada saat itu aku itu kayak mikir, waduh, apa uang sakuku habis ini bulan ini ya, intinya gitu. Aku kayak pikiran gitu aja. Udah sampai situ ya. Aku kayak mikir kayak gitu kan. Terus dibawalah ini kan ke apa namanya, ke tempat sewa, ke tempat sewanya, dan alhamdulillahnya itu kerusakannya itu nggak cukup parah gitu. Dan itu dulu itu habis 250.000. Nah itu pakai uang MB. Nah di sini juga ada ini kesanku itu ya di sini ini tadi. Pada saat aku ingin belajar gitu, jadi aku nggak terlalu memikirkan gitu. Nanti rusak apa enggak, nanti ada gimana apa enggak gitu. Jadi ya buat pembelajaran lah ya. Buat pembelajaran. Biar nggak terulang kembali kayak apa problem itu ya. Kalau nggak tahu yang namanya jatuhnya drone itu tadi kan kita nggak tahu apa namanya. Nanti drone ini bakalan kayak gimana kan nggak tahu juga. Belajar juga lah di situ ya. Belajar juga gitu. Dan itu project paling terkesan sih bagiku. Terkesan banyak masalah. Terkesan banyak masalahnya. Tapi ya di sisi lain ya itu kalau pada saat itu udah kelar ya udah gitu. Dan masalahnya itu kelarnya itu cepat. Ya cuma di malam itu doang. Ya itu malam itu kelar gitu, udah masalahnya. Kalau di NP seringnya kayak gitu. Jadi, enaknya di NP gitu ya. Jadi kalau ada masalah nggak panjang lebar gitu ya. Nggak panjang nggak lebar, dan kita juga nggak kayak mengungkit-ungkit masalah gitu loh. Nah jadi kita lebih mending terfokus ke depan aja. Yang penting kan nggak terulang kembali. Gitu. Yang penting nggak keulang kembali gitu. Tapi ya itu tadi, kalau ada masalah ya nggak cuma 1-2 soalnya. Nah kalau tadi saya dengar kan ceritanya kan cukup menarik juga. Kalau boleh tahu syarat ataupun ketentuan khusus buat join ke MP itu seperti apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Udah, entah anak bisnis digital atau manajemen terserah. Yang penting punya niat ya. Intinya itu di situ. Intinya punya niat. Entah dia bisa megang kamera, entah dia bisa ngedit, entah dia bisa desain atau enggaknya, itu kita mikir nanti aja lah gitu. Yang penting dia ada kemauan untuk berkarya gitu. Belajar juga. Oh gitu. Kalau boleh tahu juga apa yang perlu ditingkatkan di manajemen project? Apa ya yang perlu ditingkatkan ya? Mungkin dari segi fasilitas maupun dari segi kayak konsep dan lain sebagainya mungkin. Oh iya, mungkin ada yang kurang gitu, yang perlu ditingkatkan. Mungkin dari segi ini sih, mungkin dari segi pemikiran konsepnya ya. Terkadang kita itu bingung mau dikonsep seperti apa. Kita itu
sempat pernah kepikiran, kan kita itu orang-orang itu ngikutin tren yang di TikTok kan. Nah, kita itu ingin membuat tren sendiri gitu. Nah, biar orang-orang itu yang ikut kita gitu. Kita itu pernah sempat kepikiran seperti itu, tapi kita nggak tahu ini mau buat tren apa gitu. Kita bingung di situ. Oh, biar kayak konsep kita biar dipakai semua orang gitu. Itu berarti belum kesampaian sampai sekarang. Belum. Ini masih berpikir lah ini. Pakai rumus, Mas. Rumus. Ya, pakai rumus algoritma. Oh. Oke. Kalau analisis algoritma mah tetap iya kita. Karena kan itu juga penting juga kan. Insight juga perlu. Karena kan biar seiringnya kita bikin konten, kita aktif di sosial media kan juga kita harus mempertimbangkan yang namanya insight juga gitu. Biar kita nggak ketinggalan lah. Ilmu baru guys. Kita sama-sama belajar. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang dari Mas Ju mengenai manajemen project. Ini ada sesi kayak siapakah dia? Siapakah dia, anjay? Ini bisa dijawab cepat, nggak usah banyak berpikir, langsung dijawab cepat aja. Ini mungkin ada 5 sampai bahkan 6. Siapakah dia di dalam tim itu yang mungkin nanti nyebelin, paling berkesan apa gitu ya. Nah, pokoknya dijawab cepat lah. Oke. Yang pertama, siapakah dia tim yang paling nyebelin? Tria sama Mbak Vika. Oh, 2 orang berarti. 2 orang. Nyebelinnya kayak gimana itu? Pertama Tria itu kayak, ya aku tahu dia suka konten, dia suka konten. Cuman kalau dia suka konten itu kayak apa ya, buru-buru gitu loh. Jadi ayo cepet jadi gitu. Ayo konten gitu. Dan itu pun kayak nggak tahu posisiku itu lagi di mana, itu dia itu nggak memikirkan gitu. Entah itu aku lagi nugas atau lagi apa, itu dia kayak nggak terlalu memikirkan gitu. Jadi intinya dia itu kayak apa ya namanya, ayo konten, intinya aku konten, nggak mau tahu kamu. Oh, berarti sering ngajakin konten juga ya? Dia kalau Tria itu gitu. Kalau Mbak Vika itu dia itu sering marah dan cerewet banget. sampai aku kayak, aduh, udah Mbak, udah, aku udah paham udah gitu. Aku sampai kayak gitu. Tapi tetap kekeh dianya ya? Tapi dia itu kayak tetap, kamu itu dibilangin itu ya harusnya itu ya nurut, malah ngeyel gitu. Dia itu kayak gitu. Oke, selanjutnya siapakah dia tim yang paling kreatif? Mas Adet sih. Aku bilang Mas Adet kenapa itu kayak gini. Dia itu bisa membantuku pada saat aku buntu konsep. Jadi semisal Stuck, aku ya? jadi semisal aku apa namanya? Semisal aku lagi ngestak di satu konsep ini. Nah, dia itu kayak langsung kayak apa ya namanya? Bikin aku have fun gitu loh. Bikin aku kayak apa namanya? Relax gitu. Nah, tiba-tiba dia nanti kepikiran suatu ide gitu. Nah, ini mending gini aja gitu. Nah, jadi Mas Adet itu ya bisa dibilang Mencairkan suasana juga. bisa mencairkan suasana, dan dia itu ketua paling Keren ya? ya keren menurutku. Gitu. Oke, siapakah dia tim yang paling tidak on time? Tidak on time, saya sih. Saya serius. Saya soalnya saya juga kan aku nggak bilang ini apa-apa harus aku ya, tapi saya tuh sering edit itu sampai malam, sampai di kos atau di di KSPM? Kalau ngeditnya itu kalau sampai jam 10 lebih itu aku pulang. Aku jadi tak lanjutin di rumah. 10 malam. Kalau udah 10 malam itu udah tak lanjutin di rumah gitu. Dan aku itu ngedit itu nggak cuma dari MP2, dari apa freelanceku sendiri juga aku juga ngedit gitu kan. Nah, itu aku ngedit sampai dari pagi ketemu pagi gitu kan. Nah, kayak kok Bang Toib ya? Nah, jadi terkadang itu aku selesai ngedit kan capek banget kan ya. Iya. Pengen lah istirahat sebentar, malah ketiduran. Oke, itu tadi kan sesi siapakah dia. Ganti yang ini yaitu jawab cepat. Untuk sesi ini nanti Mas Jo silahkan pilih salah satu dan jawabnya cepat, ya. Iya. Nggak usah ada jeda 1 ataupun 2 detik, langsung dijawab. Yang pertama, Sony atau Canon? Sony. Yang kedua, TikTok atau Instagram? TikTok.
Dan yang ketiga, edit foto atau video. Video. Video ya. Selanjutnya, makan atau konten. 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 Berarti rela kelaparan demi konten. Atau demi Ya. konten Ya. biar dapat makan. Ya, kita konten ya biar dapat makan. Gak konten gak makan. Oke, berarti berkesinambungan ya Iya. antara makan dan konten. Selanjutnya, video panjang atau video pendek. Video pendek. Lebih cepat ya. Hmm. Selanjutnya, studio atau kos. Studio. Studio. Canva atau Photoshop. Photoshop gak sih? Photoshop ya. Photoshop. Banyak fiturnya juga ya Photoshop ya. Banyak fiturnya. Yang terakhir, CapCut atau Adobe Premiere. Jelas. Premiere. Tapi kan kalau kita masih pemula itu kan biasanya ngeditnya pakai CapCut ya. iPad. Kita nggak apa namanya? Kita nggak terfokus ke kamu mau ngedit di mana, di device apa, terserah gitu. Intinya itu kita itu lihat hasil videonya gitu. Ya hasil video keren juga nggak harus dari Premiere kan. Iya. Gitu. Yang penting kan kita ada niatan buat terus berkarya. Karena kan kalau kita mikirnya langsung, wah kita harus punya device yang lebih tinggi nih untuk memulai sebuah editan kan, kita kan langsung wah kayak terhantam nih dalam posisi kayak gitu. Yang penting kita punyanya apa, kita maksimalin gitu. Ya, betul. Oke. Ini sebelum kita tutup, mungkin ada sebuah pesan atau kesan buat manajemen project, terus buat kedepannya manajemen project mau seperti apa dan lain sebagainya gitu. Buat membangun sama semua timnya gitu. Jujur kalau itu aku cuma punya satu kata doang sih. Totalitas gitu. Jadi apa namanya? Jadi intinya itu aku pesan di semua anggota manajemen project itu kita itu harus tetap totalitas gitu. Kita harus tetap solid. Entah itu apapun rintangannya ya kita hadapi bareng. Hadapi bareng-bareng. Soalnya ya kita ya nggak cuma tim, Ya, tapi kita keluarga. Karena kan kita kalau hasil yang maksimal kita kan harus melewati banyak proses. Karena orang sukses itu melewati banyak proses bukan protes. Yes. Ilmu guys. Kelas. Ilmu guys. Ilmu nomor Oke. Mungkin hal ini terakhir ya, hal yang belum tercapai sama hal yang udah tercapai dalam Mas Jo sendiri bergabung di manajemen project. Belum tercapai. Ya, yang belum tercapai ya, Pak. Belum tercapai, aku belum apa namanya? Belum bisa ngedit. Ada dua sih. Aku belum apa namanya? Belum mencoba ngedit 3D. 3D. Aku pengen mencoba ngedit 3D entah itu apapun. Kayak visual apa ya? Kayak venue kayak gitu ya? CGI. Oh, CGI namanya. Oh, keren juga sih itu. Nanti kalau boleh tahu kita kolaborasi. Siap. Dan sama film. Sumpah aku pengen banget bikin film. Oh iya. Belum terangsana, coy. Belum terangsana. Itu yang belum dicapai ya. Kalau yang udah dicapai mungkin? Kalau udah dicapai apa ya? Aku menemukan suatu titik kumpul yang benar-benar itu satu frekuensi. Jadi itu di luar apa ya? Di luar dari ada temennya ya gitu. Jadi itu di luar istilahnya di luar konten atau gimana gitu. Intinya aku itu kayak dulu itu apa namanya? Dulu itu aku nggak punya temen ya kayak sefrekuensi. Kamu bisa ngedit enggak? Bingung ya? Bingung. Kayak aku mau cerita ini itu nggak ada yang bisa aku ceritain gitu. Soalnya ya itu tadi aku nggak ada temen yang satu frekuensi. Dan sekarang itu ada gitu. Jadi aku bisa mengeluarkan semua semua isi otakku, semua pemikiranku itu ke dalam lingkungan ini itu, di lingkungan manajemen project. Jadi ya ada temennya buat sharing-sharing gitu ya. Enak dan juga asik juga. Lebih asik. Gitu. Nah, itu tadi cukup menarik yang udah kita bincang-bincang bareng Mas Jo. Mungkin salah satu juga tim dari manajemen project. Nah, bagi teman-teman silahkan join di manajemen project karena nggak ada batasan ya namanya semester atau berapa nggak ada ya. Nggak ada. Yang penting kalian punya niat dan tekad buat belajar dan juga buat buat berkembang lah di situ gitu. Buat
Pokoknya berkarya, yang penting berkarya ya Mas Jo. Yoi. Totalitas. Total. Nah, cukup itu di acara Himpunan Mahasiswa Manajemen dalam acara Bincang-Bincang Bareng Season 3. Kurang lebihnya saya dan juga Mas Jo sendiri dari Manajemen project. Manajemen Project. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami berdua pamit dan jangan lupa buat di like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian dan request di kolom komentar siapa next yang kita wawancarai selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.